Start selanjutnya yaitu kita membahas mengenai kegiatan pengembangan profesi guru. Strategi untuk mencapai manajemen sekolah yang efektif dan efisien ini merupakan paradigma pengembangan lembaga pendidikan saat ini yang mengacu pada konsep manajemen berbasis sekolah. Strategi pelaksanaannya itu menggunakan prinsip manajemen dan perencanaan strategik, sehingga setiap sekolah akan kompetitif dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu di suatu sekolah itu dapat diwujudkan dengan memperhatikan permasalahan manajemen lembaga sekolah tersebut. Manajemen kelembagaan di sekolah meliputi manajemen sumber daya manusia dan manajemen non-sumber daya manusia. Kedua bidang manajemen tersebut penting namun perlu diperhatikan jikalau manajemen SDM-nya tidak baik, maka komponen non-SDM-nya dalam kondisi baik pun tentu tidak akan banyak manfaatnya juga. Kepala sekolah adalah pemimpin di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, berbagai hal yang berkaitan dengan mutu guru haruslah menjadi pertimbangan, sehingga rencana peningkatan mutu yang dilaksanakan akan menjadi efektif dan tepat sasaran, karena akan sangat membutuhkan pemikiran dan tindakan komprehensif dalam hal mempersiapkan guru yang berkualitas. Maka untuk mewujudkan hal itu, strategi yang tepat dibutuhkan dalam hal ini dengan memberdayakan kompetensi kepala sekolah, sebab pemimpin di lembaga pendidikan ini merupakan salah satu langkah solutif dalam rangka peningkatan mutu sumber daya guru. Bila dikaitkan dengan tujuan peningkatan kualitas hasil keluaran lembaga pendidikan atau output pendidikan, maka peningkatan sumber daya guru menjadi sangat urgent atau penting. Mutu guru adalah alat ukur perkembangan ke arah yang lebih baik sebuah lembaga pendidikan. Mutu sumber daya guru di lembaga pendidikan ini akan menjadi sangat diperhatikan sebab secara signifikan berkaitan langsung dengan kualitas lembaga pendidikan dalam hal layanan pembelajaran kepada peserta didik. Berhasilnya suatu tujuan yang ditetapkan ini bergantung pada kompetensi seseorang pemimpin dalam membuat perencanaan yang menjabarkan program kerja dilengkapi langkah yang relevan. Pemimpin dapat melakukan peningkatan mutu sumber daya guru melalui cara-cara yang strategis. Oleh karenanya, peningkatan mutu guru dan stakeholder lembaga pendidikan tergantung pula pada kemampuan manajemen dalam merancang kerangka kerja yang bertujuan pada peningkatan. Pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus merupakan cara yang dapat ditempuh dalam rangka peningkatan kompetensi profesional guru. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perencanaan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Kepala sekolah dalam perencanaan mengambil kebijakan dengan rencana jangka pendek tentang pengembangan sumber daya manusia yang dituangkan dalam rencana kegiatan sekolah tiap awal tahun pelajaran, sedangkan program jangka panjang itu tertuang dalam Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. Untuk mendukung program sekolah, kepala sekolah juga mengambil kebijakan dalam melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan seperti kerjasama dengan pihak puskesmas, kepolisian, Akper, dan konservasi sumber daya alam. Bahasan yang terakhir yaitu mengenai pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Program sumber daya manusia ini lebih difokuskan pada peningkatan mutu guru. Dalam program ini, kegiatan yang diselenggarakan direncanakan mulai dari program, biaya, dan jenis kegiatan. Kemudian, kegiatan yang berkaitan dengan pihak luar ini dan Dinas Pendidikan, pihak sekolah membuat rencana dengan mengeluarkan anggaran yang diperlukan dengan melibatkan guru secara bergantian. Program yang telah dilaksanakan sekolah dalam rangka mengembangkan kapasitas atau kemampuan guru diantaranya yaitu mengenai pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua mengenai pengembangan bahan ajar, yang ketiga peningkatan kemampuan penggunaan ICT melalui pelatihan, keempat melaksanakan in-house training, kelima memberdayakan forum guru, dan terakhir mengikut sertakan guru untuk memperoleh sertifikasi. Dalam rangka meningkatkan kemampuan guru, kepala sekolah akan mengikut sertakan guru dalam berbagai penataran dan seminar yang kemudian diwajibkan untuk membagi ilmu kepada guru lain.
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru bahwa upaya yang dilakukan oleh para guru untuk mengatasi hambatan yaitu berusaha semampunya untuk mengikuti program-program sekolah dan mengerjakan segala tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Kegiatan monitoring secara internal dilaksanakan langsung oleh kepala sekolah dan secara eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan serta komite sekolah. Kepala sekolah membuat tim internal guna membantu dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Adapun upaya yang dilakukan dalam melihat ketercapaian kegiatan dilakukan melalui supervisi dan dengan instrumen melalui angket terbuka. Kepala sekolah dibantu oleh pembantu kepala sekolah harus mampu merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, kepala sekolah juga memberikan bimbingan, arahan, serta pengawasan terhadap sejauh mana para guru menjalankan tugasnya dalam usaha mengembangkan potensi siswa serta meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam monitoring kinerja guru, kepala sekolah dapat memantau dan mengendalikan kondisi pembelajaran meskipun sedang tidak berada di sekolah. Hal ini dilakukan dengan cara selalu berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah dan petugas piket mengenai kondisi sekolah pada waktu itu dan memberikan arahan serta bimbingan yang diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan sekolah yang dihadapi. Kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah tersebut maupun para pembantu kepala sekolah juga akan melakukan supervisi terhadap pembelajaran di kelas, baik secara administrasi maupun pelaksanaannya. Kepala sekolah harus berperan aktif guna memberikan dorongan dan dukungan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengoptimalkan hasil pengembangan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang efektif. Kepala sekolah juga mempunyai arti penting di dalam memotivasi, sehingga mutu pembelajaran dapat meningkat. Sekian penjelasan dan presentasi mengenai materi manajemen sumber daya manusia dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.